inspirasi. Samarinda malam ini. Obrolan komunitas. Ya pendengar, selamat malam untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami di frekuensi 97,6 FM atau di aplikasi Replay Go pada smartphone Anda, juga melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, kita berjumpa dalam obrolan komunitas. Ya, komunitas apa yang kita hadirkan di malam hari ini? Ya, siapa yang sudah pernah melipat kertas menjadi berbentuk berbagai macam bentuk? Nah, ini pendengar ya, kita akan berbincang bersama ya dua narasumber kami. Ada Ibu Linda Lukman, ya. Beliau adalah Presiden Asosiasi Origami Indonesia. Kita coba sapa terlebih dahulu ya. Ibu Linda, ini sama-sama Ibu Linda nih ya. Satunya Mbak Linda, satunya Ibu Linda nih. Dan juga ada Mbak Linda Wulandriana SPSI MPD ya, dari Ketua Asosiasi Origami Kalimantan Timur. Ya, apa sebenarnya origami itu? Nanti kita akan dengar bersama ya. Ini kedua pakar-pakar origami kita ya, di Kaltim dan juga Indonesia nih. Ya, selamat malam Ibu Linda. Selamat malam, Ya, Mas. jauh-jauh Malam, ini ya. Mas. Ya, Mbak Linda, Ibu Linda. Ya, Bu Linda. dua Linda ini. Ini ke Samarinda dalam rangka apa nih, Bu? Ya, dalam rangka ceritanya ingin membumikan origami di Nusantara. Jadi salah satu rangkaian roadshow kita, Roadshow. Asosiasi Origami Indonesia bekerja sama dengan GUPI. GUPI itu produsen kertas Indonesia. Indonesia, Gitu, betul. produk Indonesia gitu lah ya. Betul. Artinya ada produk kertas origami juga ya di dalam situ ya? Iya, iya. Ya, Mbak Linda, apa kabar nih? Alhamdulillah. Iya. Komunikasinya lewat WhatsApp aja ya tadi kemarin ya. Iya. Saat ini sudah bertemu langsung. Dan juga nih ada Ibu Farah nih. Sudah tidak asik lagi. Biar geleng-geleng kepala tapi kamera kelihatan tuh. Ya, selamat malam Ibu Farah juga yang mengantarkan ya. Terima kasih banyak Ibu Farah ya. Nah, origami ya. Ini kalau yang saya tahu ini berasal dari Jepang ya. Ya, betul ya. Dan pendengar, kertas diperkenalkan di Tiongkok pada abad pertama, yaitu tahun 105 oleh orang Tiongkok yang bernama Sailun. Nah, sejak inilah kesenian melipat kertas dimulai ya. Nah, ini baru masuk setelah bertahun-tahun kemudian, sekitar tahun 741 Masehi, tradisi melipat kertas mulai masuk ke Jepang. Iya. Nah, ini ya. Tapi saya tidak berpanjang lebar ini menjelaskan karena saya ini melihat langsung di contekan saya nih. Ya, ini saya tanya langsung nih kepada presidennya nih ya, Asosiasi Origami Indonesia. Kalau ke Indonesia, ini sejak tahun berapa origami ini masuk ke Indonesia? Nah, sebetulnya kalau untuk sejarahnya sendiri kita masih istilahnya apa ya? Ini kan perlu komunikasi dengan ahli sejarah. Oke. Jadi kita sendiri masih ragu-ragu nih kapan masuknya. Apakah pada saat Jepang masuk atau mungkin memang sebelumnya sudah ada? Karena yang kita tahu origami saat dulu itu disebarkan melalui cara dari mulut ke mulut. Jadi istilahnya kita memainkan origami itu untuk permainan seperti itu ya. Jadi misalnya seperti origami kodok atau origami kamera itu kan memang tidak diajarkan secara khusus di sekolah. Betul. Tapi lebih ke orang tua yang mengajarkan atau teman-teman gitu, bukan belajar dari buku atau dari sekolah gitu. Bahkan sampai sekarang kan tidak ada kurikulum origami secara khusus di dunia pendidikan seperti itu. Nah, itu jadi untuk Indonesia sendiri saya belum bisa menjawab kapan yang munculnya. Betul. Mungkin kemungkinan besar pada saat Jepang masuk ya, mungkin ya. Mungkin. Mungkin, tapi kita kan istilahnya yang masuk ke Indonesia ini kan tidak hanya Jepang saja ya. Ada Belanda, ada juga Portugis gitu kan. Dan Portugis dan Belanda ini sudah mengenal origami di zamannya gitu. Jadi mereka sudah punya kebudayaan origami. Jadi sebetulnya
origami ini adalah kebudayaan internasional gitu Internasional. ya. Setiap negara seperti Spanyol juga Mm, punya istilah yang beken namanya paviroplexia. mm. Amerika juga ada paper folding gitu. Tapi memang di dunia sendiri secara internasional yang paling terkenal itu nama origami. Origami. Betul gitu. Dan mungkin Amerika dan negara-negara lain tuh mengadaptasi dari origami tadi ya. Mhm. Mereka mungkin membuat nama sendiri gitu Ya, ya. betul, Mm, betul. Jadi sebetulnya berkembang secara apa masing-masing dan mm. punya style sendiri. Oh, ada style sendiri Style ya. sendiri. Jadi Mm, berbeda antara origami di Spanyol misalnya stylenya ya. mm, mm, Untuk tekniknya mungkin sama gitu, mm, teknik lipatnya. mm. Tapi kalau di Amerika itu sekarang itu lebih ke science-nya gitu, Sayangnya. betul. Seperti mungkin kita di kehidupan sehari-hari seperti airbag system, Iya, nggak usah jauh-jauh deh, buka tutup payung itu iya. kan sebetulnya teknik Naik origami, origami ya. betul betul gitu. Atau melipat baju aja kan sebenarnya itu teknik Oh, origami yang saling, artinya teknik origami ini ada di kehidupan masyarakat sebenarnya iya ya. Cuma masyarakat betul. tidak menyadari itu ya. Nah, iya betul. Jadi Oke. makanya agak sulit kapan nih origami ini masuk Hmm, gitu ya. hmm, Terus aplikasi di kehidupan sehari bahkan seorang master saya juga menyadari ini pada saat ada seorang master namanya Paul Jackson hmm, dari Inggris hmm. itu bercerita bahwa tubuh kita ini terdiri dari origami itu sendiri. Kita kan melipat Oh ya. siku gitu ya. Bahkan sel-sel di dalam tubuh kita itu Hmm, ada seorang biologis yang meneliti itu bergerak secara matematis gitu, hmm, hmm. membentuk apa lipatan-lipatan seperti itu. Sampai ke situ ya Ya, ditelitinya ya. penelitiannya. Luar biasa. Ya, Ya, kalau Asosiasi Origami Indonesia sendiri ini kapan bentuk. terbentuk? Jadi perjalanannya sangat panjang, Mas. Hmm, Untuk resminya berdiri ya. Asosiasi Origami Indonesia ini Oktober di 2019. Hmm. Nah, tapi sebetulnya dari 2014, 2008 sebenarnya sudah ada Oh, jauh komunitas, sebelum itu ya? ya komunitas Origami Indonesia Hmm, berkembang di Facebook hmm. gitu. Hanya belum ada apa ya susunan organisasi yang jelas. Oke. Nah, jadi kita sebagai sesama penggiat origami menginginkan ini kayaknya harus punya lembaga yang resmi gitu Hmm, ya, yang legal sehingga origami ini semakin dikenal oleh masyarakat. iya. Nah, 2014 kebetulan saya mulai merintis pergi ke Jepang Hmm, itu untuk sebuah seminar internasional hmm. dan mempresentasikan apa yang sudah saya lakukan untuk origami ini di sana di Tokyo. Nah, dari situ timbullah semakin keberanian Hmm. untuk membuat sebuah lembaga yang lebih apa istilahnya lebih legal Legal, betul. dan didukung oleh teman-teman penggiat origami yang lain Hmm, gitu ya. hmm, Jadi kita sama-sama mendirikan pertama kali menyelenggarakan konvensi origami Indonesia di hmm, Surabaya 2015. Berlanjut 2017 ada konvensi kedua, hmm. 2019 konvensi ketiga. Nah, di situ kita canangkan ada Canangkan pada saat asosiasi, 2019 ya. betul, Asosiasi Origami Indonesia di Kota Jogja gitu. Hmm, Dan sekarang sudah ada beberapa cabang di kota lain, ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah hmm. meliputi ada Solo, terus ada juga Semarang. Semarang gitu ya, Bandung, Jabodetabek, terus nah sekarang kan Kalimantan Timur, Iya. Samarinda nih, Hmm, ada juga di Kalimantan Selatan Pontianak hmm, gitu, terus di Medan, Sumatera Utara, hmm, Lampung juga ada gitu ya. hmm. Dan kita harapannya sih di semua provinsi ada. Iya, semua provinsi ada ya. Betul, Jadi yang tadi ya, membumikan origami tadi ya. betul, betul, betul. Iya, baik ke Mbak Linda, Ibu Linda dan Mbak Linda nih. Biar ada perbedaan Mbak dan Ibu ya. Ya, Mbak Linda Iya sebagai mas. Ketua Asosiasi Origami Kalimantan Timur ya. Kapan diangkat menjadi ketua ini? Sebenarnya diangkatnya sih waktu beliau baru-baru ini juga karena Heeh. kan memang delegalisasinya juga tahun 2019 ya Bu ya. Betul. Hmm, Terus kemudian karena di Kalimantan Timur sendiri tuh belum ada asosiasinya yang heeh. menggeluti seperti itu. Hmm, Kemudian ditunjuk oleh presidennya langsung, kayaknya kamu harus ini menggerakkan origami di Kalimantan Timur.
Kalau presiden yang nunjuk kayaknya Iya, agak langsung harus nggak ini beri ya. nolak gitu Iya ya. benar. Wah, ini Nggak artinya boleh nolak ini. dipercaya gitu Iya ya. benar. Nah, kalau di Kalimantan Timur sendiri dari matanya Mbak Linda ini komunitas origami ini apakah cukup banyak di Kaltim? Kalau komunitasnya sendiri mungkin ada, tapi Ada. tidak secara, maksudnya nggak ada legalnya seperti itu. Mungkin hanya komunitas-komunitas biasa Heeh. kayak gitu. Makanya itu mungkin nanti adanya asosiasi ini bisa kayak mengumpulkan lebih banyak komunitas digabungin jadi satu gitu kan. Heeh. Terus nanti ada prokernya gitu, program kerjanya yang Oh, mungkin iya. bisa ngajak kalangan-kalangan, nggak hanya kaum muda aja, maksudnya juga guru-guru mungkin ya yang Hmm. memang origami ini kan memang bagus ya buat Iya, nggak cuma anak-anak aja, tapi betul. juga sebagai orang tua, sebagai guru juga perlu kayak gitu. Jadi Mhm. ingin menggerakkan semua kalangan seperti itu. Iya, jadinya jadikan hobi gitu ya. Iya, Kalau Ibu Linda, Bu, iya. kapan nyemplung di pertama kali di dunia origami ini? Sebetulnya ini nggak sengaja, Mas. Heeh. Jadi saya kenal origami itu 2006. 2006. Ya, sudah lama 2006 mengisi waktu. Saat itu sudah resign dari pekerjaan dan Hmm. mengurus anak. Eh, Nah, di sela-sela menunggu anak sekolah, jadi ada seorang teman yang baru pulang dari Jepang Heeh. membuka kelas. Nah, saya ikut kelasnya, kelas origami seminggu sekali. Nah, itu ternyata bikin penasaran. Nah, background saya ini kan sebetulnya matematik. Jadi saya kuliah di matematik, ngajar juga, pengajar matematik sebelum resign. Nah, ternyata ada hubungannya Ada. antara origami dengan matematik. Matematika, Nah, iya. jadi kan menarik Betul, ya iya. gitu. Jadi, wah ini luar biasa gitu. Hmm. Terus akhirnya saya mempelajarinya sampai istilahnya apa ya? Karena memang pada dasarnya senang membaca dan suka tantangan. Jadi kalau ada bentuk-bentuk yang sulit itu kayaknya wah senang banget gitu dipecahkan. Terus mengenal ada yang namanya origami modular. Jadi origami bentuk-bentuk geometris disambung-sambungkan kan kayak puzzle. Betul. Jadi pada saat selesai itu kan punya kepuasan tersendiri gitu. Nah, dari situ belajar banyak, terus melihat manfaatnya ternyata luar biasa, banyak sekali. Saya pikir kenapa ini sebuah ilmu yang luar biasa, kenapa enggak disebarkan gitu ke masyarakat, karena nanti manfaatnya akan bisa lebih terasa lagi oleh kalangan yang apa istilahnya yang banyak ini. Dan kebetulan saya pada saat mengajar punya link-link juga guru-guru Iya, ya kan, betul. komunitas. Nah, akhirnya diam-diam tuh saya bikin pelatihan atau workshop. Diam-diam menyebarkan ilmu ya. Nah, diam-diam dapat bonus gitu Bonus ya. ya. Nah, 2011 setelah anak-anak mulai besar dan full day, saya bikin kantor kecil-kecilan. Jadi origami ini tidak hanya sebagai hobi dan kegiatan, tapi memang saya punya usaha di bidang ini gitu. Nah, saya namakan Klub Origami Indonesia pakai K. Gitu ya. Dan di situ saya buka semacam apa ya, jasa pengajaran origami. Terus juga bisa membuat origami pesanan apa dari perusahaan-perusahaan, dan alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan nasional yang kerjasama dengan saya pada saat dia membutuhkan tema-tema Jepang origami gitu. Jadi mulai dari 2010-2011 itu sering roadshow keluar kota gitu, dan akhirnya sampai ketemu sama Bunda Farah gitu ya, Qadarullah 2014 ya Bun, kita ketemu di sini, dan Samarinda ini kayaknya saya udah sampai 6 kali kesini. 6 kali sudah ya. Betul gitu. Apalagi sudah minum air Samarinda ya, bakal kesini terus ya. Bolak-balik ya. Jangankan Ibu, Pak Jokowi pun hari-hari hampir berapa kali sudah kesini ya Pak Jokowi ya. Begitu. Jadi apa ya, banyak yang saya dapatkan dari origami ini, selain dari karena apa ya, pekerjaan mulai dari berbagai proyek dari perusahaan-perusahaan nasional ataupun PMA gitu kan, terus keliling Indonesia diundang sebagai narasumber seperti itu. Ini semakin mengobarkan semangat bahwa ini apa ya, kesempatan buat teman-teman, karena yang apa namanya, yang serius di bidang ini tuh masih belum banyak. Iya. Betul. Masih kurang ya. Masih kurang. Sementara Indonesia ini kan luas sekali.
Terus memang membutuhkan juga pendidikan seperti ini, apalagi anak-anak sekarang ya lebih anteng ke istilahnya gadget ya. Iya, betul. Nah, ini bisa merupakan salah satu inilah solusi. Solusi. Betul, Iya, gitu. solusi agar anak-anak tidak kecanduan gadget tadi ya. Iya. Lebih baik kreativitas tangan dan ini mengasah otak juga ya. Betul. Olahraga otak. Olahraga otak ya. Iya, buat siapapun, mulai dari anak-anak sampai kita yang sudah berusia seperti sekarang. Saya pun kesulitan kalau melipat kertas tuh pasti tidak sama sisi gitu. Itu harus belajar sama sisi dulu ya, baru bisa bagus origaminya. Betul. Nah, kalau di Indonesia sendiri ada nggak semacam kompetisi origami secara nasional gitu? Sampai saat ini belum, jadi mungkin ke depannya ada satu program AOI yang ingin dijalankan, tapi kalau kompetisi internasional malah sudah ada. Sudah ada. Ada. Olimpiade internasional dan yang luar biasa itu yang membanggakan sebetulnya ada anak-anak Indonesia yang sudah masuk ke situ. Sudah ikut kompetisi internasional ya, tadi. Ya sudah ikut. Bahkan di tahun berapa ya itu ada seorang kakak namanya Ivan Dani, sekarang tinggal di Singapura. Nah, Ivan Dani ini berhasil duduki juara keempat saat itu. Tingkat dunia Gitu ya. Dan salah satu karyanya itu sempat dipamerkan di konvensi origami di Jepang gitu ya, di JOAS itu. Jadi satu lembar kertas itu modelnya berupa laki-laki yang duduk di kursi sedang pegang laptop. Jadi satu kertas saja. Satu kertas saja. Jadi memang kalau misalnya menguasai desain itu kita bisa bikin apa aja, Mas. Gitu. Jadi memang ada tekniknya, teknik desain origami. Semakin canggih semakin sini tuh, gitu. Dan anak-anak muda sekarang luar biasa. Banyak sekali sebetulnya talenta-talenta di kita ya, di Asosiasi Origami Indonesia. Jadi anak-anak yang berbakat gitu, yang kita istilahnya kita kumpulkan gitu ya. Terus ada jadi ini juga kita sebagai wadah sebetulnya mencari ini teman-teman yang sudah punya bakat itu tersebar tapi belum tahu gitu ada AOI gitu. Nah, ini juga bisa mudah-mudahan ya dengan seperti ini jadi tahu oh ternyata ada asosiasi mereka ya semakin wah antusias gitu ya. Wah, ini ada asosiasinya berarti ini harus dipelajari lagi lebih dalam lagi ya origami ini. Betul. Ya, pendengar mungkin ada yang ingin bergabung bertanya langsung ya apa sih origami ini ya? Cuma kalau Anda mungkin paling lipatan pesawat atau kapal gitu yang biasa untuk anak-anak gitu diterbangkan gitu ya. Itu umum itu. Ya, mungkin silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0541 743 495 atau di 0541 736 5666 atau WhatsApp kami juga boleh di 0811 55 44 976. Ke Mbak Linda lagi deh nih ya. Mas. Kenapa tertarik dengan origami ini? Sebenarnya tertariknya udah dari zaman sejak kapan itu? Teh Linda pernah datang, kan saya kebetulan bergabung di sekolahnya Bunda Farah ya, Bu Farah kayak gitu. Waktu itu kunjungan nggak tahu keberapa, hanya saja itu pertemuan pertama saya sama Teh Linda waktu itu. Langsung jatuh cinta dengan origami itu ya? Nah, waktu itu diajarin tuh origami. So asik juga gitu. Walaupun memang sama saya sebenarnya saya sifatnya sama seperti Teh Linda ya. Kalau ada sesuatu yang sulit tuh kayaknya aku harus bisa nih. Gitu. Kayak harus bisa nyelesain kayak menyukai tantangan gitu ya. Iya, suka tantangan gitu. Jadi kalau seandainya ada sesuatu kayaknya aku harus selesaikan ini. Kalau nggak selesaikan aku penasaran kayak gitu. Jadi memang dari berangkat dari situ jadi suka, terus habis itu terpotong karena Teh Linda nggak ada lagi, terus datang lagi beliau, terus ya dengan teknik-teknik baru mungkin kayak gitu kan, terus pemahamannya mungkin kalau dulu sama sekarang agak jauh berbeda lah. Kalau sekarang kayaknya lebih enak kayak gitu. Enak. Karena sudah jadi ketua juga ada beban moral gitu ya untuk ini harus menyebarluaskan ilmunya nih ke orang-orang sekitar gitu ya. Ada penelpon, kita coba sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam Bung Dedi. Iya. Budiman Arif di Samarinda. Pak Budiman Arif Samarinda. Silakan Pak Budiman. Baik, selamat malam Ibu narasumber. Selamat malam, Pak. Iya, untuk memancing agar watak dan sifat manusia Indonesia jadi kreatif ya, origami itu intinya. Memang itu bagus.
kreatif itu lebih hebat lagi daripada pendidikan teori. Jadi Iya. kreatif itu sifatnya mandiri, Iya. percaya diri. Betul. Jadi kecerdasan orang, kecerdasan manusia. Mhm. Memang ini cocok Bu, untuk bangsa dan negara kita, terutama bangsa kita. Nah jadi Bu, memang untuk kita memancing anak-anak kita ini, yang muda-muda, yang tamat SD itu, Mhm. kelas 2, 3, Mhm. itu Bu, kelihatannya kesulitannya di bahan baku Bu. Hmm. Oke. Nah, jadi bagaimana ada study club, nah, untuk mengisi anak-anak ini kita motivasi supaya dia tidak ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyesatkan beliau, Bu. Heeh. Main yang tidak karu-karuan, yang tidak ada faedahnya. Jadi mereka bisa duduk bersama, kita rangsang, baru ya untuk berkumpul yang baik, timbulan nanti memang kita pancing Bu. Kalau dia memang mau jadi seorang ahli, seorang pencipta, berawal dari kreativitas. Iya. Iya. Gitu. Biar ilmu teori banyak Bu, kalau orang itu tidak mempunyai dedikasi ilmu kreatif, Iya. nggak akan Bu, nggak akan. Sudahlah. Iya. Itu kuncinya. Jadi memang Bu, tetap semangat Bu, tetap semangat. Iya. Semangat, jangan pudar Bu, Terima kasih, jangan Pak. pudar. Iya, jadi sejak zaman Raden Ajeng Kartini, orang Indonesia itu sudah mempunyai kreativitas Bu. Ajeng Kartini dan sebagainya, kreativitas untuk menyemangatkan bangsa, terutama putri-putri Indonesia. Nah jadi saya tertarik Bu dengan hal itu, karena itu untuk memancing supaya manusia itu bisa mempunyai daya cipta. Iya. Ya, daya cipta itu awalnya dari kreatif Bu. Iya. Ya, yang dari yang Ibu sekarang gelutin, itu betul-betul Bu untuk kehidupan. Dengan kreatif, bahwa bangsa dan manusia itu akan lebih untuk bisa menopang yang akan datang. Iya. Terima kasih, selamat malam Bu. Iya. Terima kasih Bapak. banyak. Terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda. Iya, kreatif itu lebih hebat dari teori katanya Pak Budiman Arif. Nah, tadi masalah bahan ya. Sebenarnya bahan sudah ada Pak Budiman ya. Karena ini bahannya adalah kertas. Tidak pakai lem kan Bu ya? Kalau origami? Tergantung. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja. Oh, boleh pakai lem. Boleh aja pakai lem. Terus boleh juga digunting, tapi tidak mendominasi gitu. Ada beberapa teknik yang istilahnya ada orang yang fanatik bahwa kalau origami nggak boleh pakai lem, nggak boleh pakai gunting. Nah, tapi kalaupun pakai, apalagi yang masih baru belajar gitu ya, untuk mendapatkan kemudahan itu menurut saya nggak apa-apa. Oke. Ini punya nggak studi klub gitu ya? Kalau di nasional mungkin ada nih. Saya tanya ke Mbak Linda deh di Kaltim. Di Kaltim sendiri ada nggak tempat kursus origami gitu atau berkumpul bersama dengan komunitas bermain origami gitu, Mbak Linda? Dari sarannya Bapak tadi, Bapak Budiman, Iya. itu kayaknya saya jadi tercetus ide gitu ya. Oke. Maksudnya Harus untuk kayaknya. iya, harus ada kayak gitu. Harus Karena ada ya. karena kan memang klub-klub yang kayak gitu memang untuk menggait anak-anak untuk mau ikut kayak gitu kan. Iya. Kadang-kadang kita kalah sama jajet gitu kan. Betul. Gimana caranya mereka buat mampu untuk tertarik sama origami ini. Jadi memang itu adalah sebuah tantangan ya Iya. buat kita nanti dari Kalimantan Timur sendiri, bagian asosiasi AO ini. Semoga kedepannya insya Allah program kerjanya bikin klub kayak Bikin gitu. klub, Ya, betul. insya Allah. Iya. Iya. Nanti anak saya biar saya masukin lah ke klubnya Iya. ya. Karena Silakan, saya Umi. prihatin juga ya, anak saya kadang-kadang disuruh sekolah gitu, disuruh SD-nya gitu, membeli kertas origami. Tapi bukan untuk seni melipat kertas origami, cuma sarana pendukung aja ya, untuk kesenian yang lain gitu ya. Betul. Loh, saya kira wah ini dilajarin origami di sekolah, ternyata hanya untuk bahan saja ya, bahan sebagai kesenian yang lain ya. Iya. Nah ini berarti ini harus punya ada klub gitu ya. Iya. Kalau di nasional sendiri, Ibu mungkin ada klubnya atau ada? Tadi Ibu buka kursus juga ya? Jadi sebetulnya untuk di wilayah-wilayah yang lain, jadi untuk di Kaltim ini kan memang sebetulnya sudah lama, tapi istilahnya baru dibangkitkan kembali Iya. lah ya, baru dibangkitkan kembali dan insya Allah nanti di apa istilahnya di programnya nanti kita akan dukung untuk ada semacam klub atau pertemuan-pertemuan rutin gitu ya antara teman-teman penggiat origami di Kalimantan. Nah, untuk di setiap wilayah biasanya rata-rata punya pertemuan rutin Oke. gitu. Jadi
misalnya seperti di Bandung itu paling tidak 2 bulan sekali pengurus dan anggota-anggotanya berkumpul. Kalau misalnya ada yang punya lipatan baru, desain baru, mereka sharing seperti itu. Nah, untuk AOI nasional sendiri itu punya kelas setiap Sabtu malam. Sabtu malam. Sabtu malam dan Zoom, karena kan kita di Secara online, secara daring ya? Ya betul, karena di seluruh Indonesia kan agak sulit kalau kumpul. Itu setiap Sabtu malam jam 19.30 atau 19.45, karena ada 2 waktu yang di minggu kedua itu agak berbeda. Itu kelas-kelas mulai dari kelas basic namanya kelas fun origami dan ada kelas yang intermediate gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru belajar atau misalnya baru mengenal origami itu bisa masuk kelas fun gitu ya. Dan jangan salah, itu yang ikutnya pesertanya tidak hanya orang Indonesia gitu. Bahkan tadi malam ini Bunda Farah sendiri bisa melihat ya, saya sedang mengawasi sebuah kelas. Di kelas fun origami itu pesertanya ada dari Brazil, pembicaranya dari Brazil dan dari Malaysia gitu, menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sana bukan hanya sarana bagaimana kita belajar kreativitas, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman yang lain gitu, punya sahabat di luar negara kita sendiri gitu, berinteraksi dengan yang lain. Nah, pengikutnya pun berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga memang usia di atas 50 gitu. Jadi kita di komunitas origami ini memang beragam sekali gitu ya. Nah itu, jadi sebetulnya kita sudah ada fasilitas untuk itu, bahkan kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas lain di luar Indonesia itu untuk mengisi acara-acara internasional gitu. Jadi banyak istilahnya narasumber ahli-ahli origami di Indonesia yang sudah kita kirimkan di acara-acara internasional. Nah, kebetulan karena pandemi itu kan ada hikmahnya ya, acara-acara itu berupa daring gitu, hibrid. Jadi pembicara di acara Meksiko, acara Brasil atau acara di istilahnya di luar negeri itu dengan lebih mudah gitu. Nah, itu mungkin sedikit ulasan yang mungkin bisa memberikan informasi ya buat teman-teman. Nah itu ya, jadi ini memang ada pertemuan ya Pak Budiman ya, jadi ini secara daring ya, ini memudahkan sekali untuk mungkin yang ingin bergabung ya, jadi tidak harus di suatu tempat gitu ya. Malah ini bagus, kalau Zoom kan artinya bisa menasional, bahkan internasional ya. Betul. Yang bisa ikut masuk, berbagi ilmu, sharing pengetahuan ya. Nah kalau tadi sempat dikatakan bahan, ini jenis kertas apa yang biasa dipakai untuk senian origami ini? Untuk yang pemula ya, kita di sini ada kertas, ini kertas namanya kami paper. Kami paper itu kertas standar yang mungkin bisa dilihat di toko-toko buku, betul. Ya. Jadi depannya warna, belakangnya putih gitu ya. Itu kertas standar yang biasa teman-teman pakai untuk belajar origami anak-anak di sekolah seperti itu. Betul. Karena memang memudahkan buat kami para tutor origami untuk memberikan perbedaan antara sisi A dengan B gitu. Bedanya kalau kita pakai kertas sapi es kan memang dua-duanya warnanya sama gitu ya. Nah itu. Nah tapi tidak menutup kemungkinan kertas bekas pun itu bisa dipakai. Bisa kertas koran, kertas kado. Jadi tidak ada kertas itu jangan jadi sebuah hambatan saya pikir ya. Bahkan teman-teman origami yang sudah aktif kalau pergi-pergi pakai karcis bis misalnya ya kan, punya karcis bis atau kita ada dikasih brosur gitu. Nah, itu salah satu yang saya gunakan dulu ya pada saat belum aktif mempunyai sebuah usaha. Biasanya kan kalau pergi ke supermarket tuh banyak brosur yang ini kita kumpulkan, dibikin model-model seperti itu. Nah, kini saya sendiri juga memproduksi kertas. Jadi tidak hanya Gupi nih yang punya berbagai kertas modelnya, tapi saya juga ini bikin kertas ya. Nih, ini kertas-kertas yang memang khas Indonesia, misalnya batik seperti ini. Gitu. Terus ada kertas ini ada harmoni gitu ya, motif ini di belakangnya juga ada warna. Ini baru pertama loh di Indonesia
yang Oke. seperti ini. Itu sudah ada dijual itu yang Sudah seperti itu. dijualnya masih di kalangan kita. Jadi Oh. untuk di Kalimantan Timur gampang lah, tinggal ke AOI wilayah Ah, Kaltim oke. aja. Nanti tinggal kalau mau tinggal dipesankan seperti Oh itu. gitu. Karena kalau sudah masuk ke ranah origami apalagi udah seneng, memang bahan kertas ini nanti pengaruh terhadap hasilnya Oh. gitu. Jadi semakin menantang, semakin pengen hasilnya bagus kan kalau Iya. sudah mahir gitu. Mungkin kalau untuk latihan sekarang bisa pakai kertas-kertas yang ada. Saya pikir jangan jadi hambatan ya, Mas ya, Oke. gitu. Nah, dan kertas-kertas origami kan sudah umum ya di sini ya, sudah ada seperti itu. Itu ada perbedaan nggak antara kertas atau bahan yang dipakai untuk pemula dan untuk yang sudah profesional? Jelas ada. Jadi kalau untuk yang profesional itu kan model itu akan dipengaruhi oleh bahan Oh gitu. gitu. Mungkin bisa lihat di Instagram kita gitu ya. Kalau Instagram saya pribadi namanya Origami Lins, atau misalnya Instagramnya Asosiasi Origami Indonesia. Nah di sana juga ada anggota-anggota AOI yang memang melipat dengan berbagai kertas. Oh. Jadi untuk model hewan misalnya, kadang seseorang ingin melipat model itu hewannya pengen persis, misalnya kayak kuda Nil itu kan gemuk Iya. gitu kan. Jadi ingin ada volumenya, bukan flat. Nah sekarang itu gimana caranya, itu ada kertas khusus untuk itu. Sebetulnya kita punya ada yang namanya kertas pensi, mungkin kalau di sini seperti kertas-kertas untuk kotak Ya, ya. yang agak mengkilat. Nah, itu kalau kita basahi, itu ada satu teknik namanya wet folding. Jadi dilipatnya itu dalam keadaan setengah basah. Oh. Gitu. Nah, pada saat kering, itu kalau kita bentuk, itu bisa menggelembung dan nggak kembali gelembungnya gitu. Jadi memang semakin tinggi mengetahui apa teknik-teknik di origami itu banyak sekali, bisa meng-create sebuah art gitu. Ya, jadi menurut saya ini akan sangat menarik ya gitu. Semakin banyak tahu kan semakin apa ya, semakin justru kita merasa nggak tahu gitu ya. Jadi nanti bisa digali gitu. Bahkan bisa membuat sebuah art atau sebuah model yang sangat menarik gitu. Nah itu saya punya sepupu yang hobi itu ngeprint semacam kertas gitu ya. Saya nggak percaya itu robot itu dari kertas katanya. Betul. Masa dari kertas, saya bilang. Saya dekatin karena dia punya banyak lipatan figur-figur yang seperti Superman apa itu. Ternyata itu memang dari kertas. Dari kertas. Nah itu masuknya papercraft. Papercraft ya? Itu Oke. ada komunitasnya beda lagi, namanya Perry, Papercraft Indonesia. Nah, jadi kalau bedanya papercraft dengan origami, kalau origami itu memang dibentuk dengan lipatan, tahapan lipatan, ya tanpa istilahnya ada pola tertentu dulu gitu ya, gitu. Nah, walaupun sekarang berkembang juga, ada juga misalnya di print pola-pola, tapi nanti dilipat. Kalau papercraft itu kan ada guntingan. Oh iya betul. Ada garis-garisnya, ada patternnya. Terus ada warna-warna tertentu. Misalnya kayak Superman itu kan ada bagian birunya, ada bagian merahnya, seperti itu. Oke. Dalam origami, ini teknik-tekniknya seperti apa ini? Tadi ada teknik yang bisa harus melipatnya dalam keadaan basah. Ini teknik-tekniknya apa? Banyak sekali, misalnya kayak teknik corrugation misalnya ya, ini style juga. Jadi di origami itu ada teknik, ada gaya juga ya. Jadi kalau misalnya tadi teknik wet folding misalnya, wet folding itu berarti kertasnya memang dibikin sedikit agak basah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk tessellation misalnya, itu dibuat ada teknik bikin grid dulu. Grid itu semacam apa ya, kalau di kita garis-garis gitu, bikin garis-garis dulu yang banyak, nanti ada polanya yang berulang seperti itu, sehingga hasilnya lipatan-lipatan itu berupa sebuah pattern gitu, seperti itu. Nah itu namanya origami tessellation. Ada juga origami corrugation. Mungkin secara sederhana saya jelaskan seperti kipas. Kipas ya. Nah, kalau zamannya saya nggak tahu ya anak sekarang,
ini ada alas obat nyamuk. Iya. Nah, Saya sering masih, suka pakai, masih. masih. Kalau di luar rumah tuh kan gelap-gelap gitu saya pakai itu ya. Nah, itu kan, Lipat-lipat begitu nah ya. itu namanya Zigzag teknik, gitu ya. betul. Ini teknik corrugation. Kalau di origami passion tadi saya lihat passion itu pleat. Kan di pleat gitu. Jadi kayak kalau di apa ya, di kain wiron ya. Wiron ya. Iya. Jadi kalau kain itu di wiron. Nah, itu salah satu teknik juga gitu ya, dan itu bisa dikembangkan luar biasa gitu. Nah, banyak sekali Mas kalau misalnya kita gali, bahkan sebenarnya kalau di origami itu ada bisa lebih dari 200 teknik ya, dan gaya yang bisa kita ceritakan gitu ya. Oke. Gitu. Ya, yang bisa dijelaskan gitu Betul. ya. Karena tidak cukup waktu, mungkin ada 3 jam kalau menjelaskan 200 teknik tadi Sehari ya. kayaknya. Seharian ya. Ya, kalau Mbak Lina sendiri teknik apa yang menurut Mbak Lina masih dipelajari sampai sekarang? Masih teknik dasar sebenarnya Teknik sih ya. dasar ya. Sebenarnya itu memang teknik dasarnya untuk anak Iya. SD gitu ya. Iya. Udah. Oke. Tapi kan Karena memang ngajar ya. Karena kalau ngajar, Mem karena Linda. karena saya memang ngajar di PAUD kebetulan. Oh. Jadi memang kalau untuk teknik-teknik untuk anak PAUD memang masih di basic kayak gitu. Tapi dalam artian tadi pagi juga saya mengikuti pelatihan gitu untuk jadi pelatih Guru. origami yang bagian dasar. Origami kayak gitu. dasar gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya sudah memang lulus di situ, nanti bisa ditingkatkan lagi ke yang lebih sulit lagi, ke Oke. intermediate seperti itu. Oke, itu ada tahapan-tahapannya Iya, ada berarti ya. tahapannya. Nah, ini bentuk apa yang saat ini masih dipelajari? Banyak sih. Banyak ya. Dipelajarinnya Modalnya satu banyak banget. satu teknik itu bisa jadi beberapa Iya. Oh, satu bentuk teknik kayak bisa. gitu. Iya, Oh, benar. oke. Jadi satu teknik bisa jadi beberapa Iya, bentuk ya. benar. Iya, nanti dari teknik jadi bisa bikin apa aja tadi, cangkir kayak gitu, topi koboi kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya itu yang memang basic untuk yang bisa dipelajari untuk anak SD mungkin sama anak PAUD kayak gitu. Tapi memang untuk mempelajari sesuatu memang dari dasar dulu kayak Iya. gitu. Oke, karena ini guru ya. Ini bagaimana cara mengajarkan lipatan-lipatan ini kepada murid agar tidak bosan? Biasanya kan anak ini kalau sudah 2-3 kali tidak bisa melipat, wah udah jenuh. Mungkin dikacak-kacak ya itu kertas ya. Ini Iya, seperti apa cara mengajarnya? Tadi sih dapat tips ya dari Teh Linda kalau untuk membuat anak mampu atau mau untuk mengikuti kita tuh kita harus jelas memberikan instruksinya. Jelas dalam artian jangan banyak instruksi kayak gitu. Oke. Biasanya kan kita sebagai guru banyak ceritanya daripada instruksinya kayak Betul. gitu. Jadi misalnya kita itu sebaiknya memberikan instruksi yang singkat pada jelas kayak gitu. Misalnya kalau seandainya kita mau balik kayak gitu, lipat kiri, lipat kanan, jangan banyak nanti kita lipat kiri kayak gitu. Apalagi Oke. memang basicnya saya ngajar di anak berkebutuhan khusus kayak gitu ya. Oh, itu lebih malah 2 kali menantang. lebih sulit ya. Semakin banyak instruksi semakin tidak didengarkan. Jadi lebih singkat pada jelas. Gitu. Nah, itu ya lebih menantang karena nih level kesulitannya juga lebih berbeda dengan dengan anak PAUD yang lain ya. Baik, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali setelah satu lagu berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan komunitas. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati.
mati, walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu utuh. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati. Mengapa aku begini? Jangan kau bertanyakan. Mengapa aku begini? Jangan kau bertanyakan. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati. Obrolan komunitas. Ya, masih bersama kami mendengar di obrolan komunitas ya bersama Asosiasi Origami Indonesia ya, ada Ibu Linda Lukman dan Mbak Linda Wulandriana SPSI MPD ya. Ini Ibu Linda Lukman, Presiden Asosiasi Origami Indonesia, dan Mbak Linda Wulandriana sebagai Ketua Asosiasi Origami Kalimantan Timur. Segmen akhir ya, closing statementnya. Ini mungkin silakan Ibu Linda Lukman duluan. Ya, jadi sebetulnya origami ini mudah-mudahan sih keinginan kita bisa menjadi alternatif kegiatan untuk anak-anak yang menarik gitu ya, selain untuk menumbuhkan kreativitas gitu ya. Harapannya bisa semakin berkembang sehingga masyarakat juga merasakan manfaatnya gitu. Nah, untuk tips-tips tadi yang lain saya ingin menambahkan, jadi agar anak merasa tidak bosan, tentu saja kita juga harus menyajikan origami yang menarik gitu. Mungkin yang bisa dimainkan. Ada yang namanya origami action. Jadi origami yang bisa bergerak. Misalnya burung yang mengepakkan sayap. Jadi kalau ditarik-tarik tuh kayak lagi terbang gitu. Nah, itu juga simple. Terus ini saya bikin nih sebentar barusan pada saat lagu. Ini gangsing. Jadi kalau diputerin kan muter nih. Oh, iya
iya, gitu iya, ya. iya, Jadi iya, iya. kalau untuk anak-anak SD ini masuk gitu ya. Hmm. Jadi bisa, wah ternyata bikin mainan bisa loh Gampang dari sendiri kertas gitu dari ya. kertas gitu yang ada di rumah Hmm. gitu kan. Nah itu jadi ada kebanggaan tersendiri membuat sesuatu oleh tangannya sendiri seperti itu ya. Mungkin ya seperti itulah ya Iya. harapannya. Baik. Untuk Mbak Linda sendiri bagaimana nih? Kalau dari saya sendiri sih, semoga nanti ke depannya dari AOI sendiri cabang Kalimantan Timur gitu semakin maju ke depannya, semakin bisa membuka peluang-peluang untuk seluruh masyarakat ya bagian Kalimantan Timur memiliki kreativitas dan minat dalam bidang origami. Memang origami ini bukan berasal dari Indonesia pure gitu ya, tapi dengan origami ini memang banyak manfaatnya sehingga dari kalangan kita, saya sendiri yang memang anak muda menggerakkan kalangan-kalangan dari tua maupun muda untuk bisa bangkit dan lebih kreatif, lebih mampu untuk kalau anak-anak sendiri tidak main gadget tadi ya. Biar tidak kecanduan gadget gitu Iya ya. benar, karena itu memang salah satu tantangan buat orang tua Itu kayak dia. gitu. Keluhan-keluhan dari orang tua siswa saya kayak gitu. Yang anak-anaknya kecanduan gadget kayak itu gimana caranya mengalihkan perhatian mereka untuk bisa mengurangi gadget tersebut. Iya, dan juga menambah kreativitas mereka Siap. sebenarnya ya. Iya. Oke. Bu Farah sedikit dong. Ya ini tokoh-tokoh pendidikan Kalimantan Timur yang masa nggak bersuara. Iya, tanggapannya sedikit Bu Farah. Silakan Bu Farah. Iya, tantangan masa depan itu lebih menantang, apalagi pasca pandemi. Kita harus banyak berpikir taktis ya Mas untuk pasca pandemi. Jadi stigma lost generation, lost learning. Terus kemudian hal-hal ini harus benar disikapi oleh banyak pihak. Jadi tentu saja komunitas ini lahir harus mewarnai gitu. Jadi kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya. Masa pandemi sudah jadi pelajaran kita semua para orang tua. Iya. Ketika menyerahkan semuanya dalam satu mangkok pendidikan anak-anak di sekolah. Di sekolah, Dan iya. kemudian hal ini terus kemudian orang tua menjadi kehilangan arah. Sebenarnya tiba-tiba dia harus jadi orang tua, tiba juga dia Jadi harus guru. jadi pendidik, Oh, iya. jadi guru. Dan itu keluhan yang kemudian stres. Belum anaknya dengan 3 jenjang yang berbeda. Anak 3 dengan yang satu kelas 6, satu kelas 3, satu kelas 1. Biasanya PAUD lagi. PAUD tuh selalu jadi alasan, nanti aja kan kamu masih kecil gitu. Ini betul. kakak-kakaknya nih mau sekolah naik. Kayak gitu-gitu. Jadi itu yang baru kemudian akhirnya orang tua menjadi punya penghargaan lebih terhadap guru. Guru, betul, ya. Kemarin kayak itu kewajiban Anda, itu Iya, kewajiban sebagai pendidik. Ini kok jadi lupa bahwa pendidikan itu harus banyak pihak yang terlibat dalam satu generasi saja. Jadi mudah-mudahan ini juga jadi bagian yang mewarnai, terutama Kalimantan Timur. Jangan sampai juga karena derasnya teknologi kita juga mendapatkan informasi yang banyak juga di teknologi, tapi mental dari masyarakat Kalimantan Timur sendiri kan takut tidak siap gitu. Nah itu, apalagi nanti Kalimantan Timur kedepannya akan menjadi ibu kota negara ya. Iya, makanya kami mengajak semua masyarakat, ayo bergerak bersama, anak muda juga ayo bergerak bersama. Saya yakin di luar sana banyak seperti Linda yang lain, duo Linda Duo Linda, iya betul. Nanti ada duo Ita, duo Fitri atau duo Farah bahkan gitu. Tapi kita butuh banyak ini sih. Betul. Jadi mudah-mudahan RRI mampu mendukung, menyuarakan hal-hal baik ini. Iya, amin ya. Nah ini secara tidak langsung juga ini meningkatkan kreativitas anak-anak ini dan juga akan terbawa sampai ke dewasa nanti ya. Iya, betul. Aircraft ini kan begitu origami ini bernilai ekonomis, mereka akan masuk ranahnya bukan pendidikan lagi, tapi ekonomi kreatif. Iya. Betul. Iya. Jadi rentetannya panjang. Dalam kehidupan kita. Jadi mari bersama, tentu saja ini masih dalam level pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan 4 tahun atau 2 tahun mendatang Aircraft itu terbangun dari komunitas origami ini. Nah, itu dia. Ya, baik, terima kasih Bu Farah ya, tokoh pendidikan Kaltim kita ya, yang ya kalau di RRI, pendengar RRI sudah tidak asing lagi kepada beliau nih ya, seperti penyiar sudah ya. udah sering mengisi RRI ya.
Dan juga terima kasih Bu Linda Lukman jauh-jauh Sama-sama, dari Pulau Mas. Jawa ke Kalimantan Timur untuk mensosialisasikan bagaimana origami ini di masyarakat Kaltim ya. Ya. Dan juga Mbak Linda ya sebagai Ketua Asosiasi Origami Kalimantan Timur. Semoga tadi masukan dari Pak Budiman Arif di Samarinda ya membuat klub-klub ya, klub-klub istilah untuk sharing, untuk belajar origami ini bakal terwujud ya. Ya, amin, amin, Ya, amin. terima kasih sekali lagi untuk ibu-ibu yang luar biasa pada malam hari ini. Dan pendengar, akhirnya hingga di sini jumpa kita dalam program Obrolan Komunitas pada malam hari ini. Saya Deddy Purnama, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Obrolan komunitas. Samarinda malam ini. Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpagut oleh cintamu. Melusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa dulunya rindu menusuk jiwaku, semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu. Seterusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu. Seterusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekat penuh harapan untuk mencintaimu.
dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Samarinda malam ini